Pernah nggak sih kamu ngitung uang hasil kerja kerasmu seharian? Udah kamu susun rapi, disimpan rapat-rapat di dalam laci atau brankas yang dikunci rapat. Tapi besok paginya, pas kamu cek lagi, uang itu malah berkurang dengan cara yang sama sekali nggak masuk akal. Kalau kamu pernah ngalaminnya, coba komen di bawah. Tapi saran aku, satu, jangan buru-buru nyalahin ingatanmu. Jangan buru-buru mikir kalau kamu salah hitung. Bisa jadi, di malam saat kamu tertidur pulas, ada yang lain yang ikut mengambil bagian. Jam di dinding warung sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Udara malam itu aneh. Nggak ada angin sama sekali. Panasnya luar biasa, menyengat, bikin dada terasa sesak. Padahal ini di tengah malam, tapi hawa ngerinya kayak kamu lagi berdiri di sebelah oven yang baru dibuka. Udara terasa tebal dan pekat. Di sudut ruangan, sebuah kipas angin kecil berwarna biru muter pelan. Bunyinya ugal-ugalan. Krek, krek, krek. Suaranya memecah keheningan, tapi sama sekali nggak ngebantu ngusir rasa gerah. Di balik meja kasir yang sempit itu, ada Rina. Usianya baru 30 tahun, tapi guratan lelah di wajahnya bikin dia kelihatan jauh lebih tua. Meja kasir di depannya sangat berantakan, penuh dengan resi pengiriman yang berserakan, gulungan lakban coklat yang setengah habis, sisa kardus-kardus packing, dan sebuah brankas besi tua yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Lampu neon di atas kepalanya berkedip sesekali, memancarkan cahaya putih pucat yang menyilaukan. Rina baru saja selesai live streaming jualan baju thriftnya. Bagi Rina, malam adalah waktu untuk mencari uang, bukan untuk istirahat. Dia adalah seorang single fighter, janda beranak satu. Anda Bima, anak laki-lakinya yang baru berumur 5 tahun, sedang tertidur pulas di kamar kecil di bagian belakang warung. Tiap kali Rina ingat wajah Bima, dadanya terasa sesak. Bukan karena cinta yang berlebihan, tapi karena beban. Mantan suaminya pergi begitu saja, meninggalkan tumpukan hutang pinjaman online dan rentenir yang nyaris tiap minggu menggedor rolling door warungnya. Tagihan listrik, uang masuk TK buat Bima, cicilan motor, semuanya berputar di kepala Rina bagai kaset kusut. Makanya, Rina berubah. Jadi orang yang sangat realistis. Terlalu realistis, bahkan cenderung memuja uang. Baginya, uang adalah satu-satunya pelindung. Dia nggak peduli soal pamali, nggak percaya sama hal-hal mistis atau cerita horor yang sering digosipkan tetangganya. Hantu nggak bisa bantu bayar cicilan, itu prinsip yang selalu dia tanamkan di kepalanya. Rina menarik napas panjang, mengusap keringat yang membanjiri dahinya dengan punggung tangan. Dia mulai merapikan tumpukan uang kertas di atas meja kasir. Hasil jualannya malam ini lumayan. Tangannya yang kasar bergerak cekatan, menghitung lembaran demi lembaran uang 100 ribuan dan 50 ribuan. Srek, srek, srek. Suara gesekan kertas uang itu adalah satu-satunya lagu Nina Bobo yang bisa menenangkan pikiran Rina. Dia sangat fokus, matanya menatap tajam ke nominal uang. Namun, di tengah keasikannya menghitung krasak, krasuk, sreit, ada suara aneh. Terdengar jelas dari arah tumpukan kardus kosong di sudut ruangan yang gelap, tepat di luar jangkauan cahaya lampu neon. Gerakan tangan Rina terhenti di udara. Dia diam, menahan napas. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan di sudut warung itu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Hening. Nggak ada suara lagi. Cuman bunyi kipas angin yang terus berputar ngos-ngosan. Krek! Krek! Rina mendengus pelan, setengah mengejek dirinya sendiri karena sempat kaget. Paling tikus got cari sisa makanan, gumamnya dengan nada kesal. Logikanya dengan cepat mengambil alih. Dia kembali menunduk, menatap tumpukan uang di tangannya. Dia harus segera menyelesaikan ini, memasukkan uang ke brankas, dan tidur.
Besok pagi dia harus belanja stok lagi. Tapi saat dia kembali menghitung, selembar uang 100.000 tiba-tiba merosot dari sela jari-jarinya. Entah karena telapak tangannya terlalu licin oleh keringat atau karena tangannya tiba-tiba terasa lemas. Uang kertas berwarna merah itu melayang pelan di udara. Berputar sekali, sebelum akhirnya jatuh ke lantai di bawah meja kasir. Tap! Suara jatuhnya pelan, hampir tak terdengar. Rina mendecak kesal. Sial! Umpatnya lirih. Dia membungkukkan badannya. Ruang di bawah meja kasir itu sangat sempit dan gelap. Rina tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia hanya mengandalkan rabaan tangannya. Jari-jarinya merayap perlahan di atas lantai keramik yang dingin, meraba debu, meraba pinggiran kardus. Sampai akhirnya ujung jarinya menyentuh permukaan kertas itu. Dapat! Rina menggenggam uang itu, bersiap untuk menariknya kembali ke atas. Tapi gerakan Rina seketika membeku. Ada yang salah. Sangat salah. Rina mengerutkan dahi. Kenapa tekstur uang kertas ini aneh? Di bawah meja yang gelap gulita itu, Rina bisa merasakan permukaan uang 100.000 di tangannya. Basah. Dan itu bukan basah karena cipratan air minum atau keringatnya sendiri. Perlahan, dengan tangan sedikit gemetar, Rina menarik uang itu ke atas, mendekatkannya ke arah cahaya lampu neon. Mata Rina terbelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Setengah bagian dari lembaran uang 100.000 itu tertutup oleh sebuah cairan aneh. Cairan itu kental, lengket, berlendir, merembes masuk ke dalam serat-serat kertas. Dan yang membuat jantung Rina serasa berhenti berdetak adalah cairan itu terasa sangat dingin. Sedingin es yang mencair, menempel di kulit jarinya, menebarkan bau apa yang aneh, persis seperti genangan air liur kental yang sudah basi. Rina langsung melempar uang 100.000 itu ke atas meja kasir, seolah benda itu baru saja membakar kulitnya. Jantungnya berdebar kencang. Deg, deg, deg. Dia menatap jari telunjuk dan ibu jarinya. Masih ada sisa cairan bening kehijauan yang menempel di sana. Teksturnya kental, molor saat dia merenggangkan kedua jarinya. Dan baunya... Astaga! Rina refleks menutup hidung dengan punggung tangannya yang lain. Perutnya tiba-tiba mual. Ini bukan sekadar bau apek biasa. Ini bau anyir, bercampur dengan aroma busuk yang sangat menyengat, persis seperti bau ludah orang yang sedang sakit parah, dibiarkan berhari-hari di udara terbuka. Menjijikkan. Dengan panik, Rina meraih selembar tisu dari atas laci, menggosok jari-jarinya dengan kasar sampai kulitnya memerah. Tapi anehnya, rasa dingin, sedingin es dari cairan itu masih tertinggal, meresap sampai ke tulang jarinya. Udara di dalam warung tiba-tiba berubah. Panas yang tadi begitu menyengat tiba-tiba lenyap, berganti dengan hawa dingin yang menusuk tengkuk. Bulu kuduk Rina seketika meremang. Bukan dingin karena AC atau angin malam, tapi dingin yang bikin ngilu persendian. Rina menelan ludah. Suasana warung yang sempit ini mendadak terasa asing. Matanya tanpa sadar melirik ke arah laci paling bawah meja kasirnya. Laci yang selalu dia kunci rapat-rapat. Tangan Rina bergetar pelan saat dia merogoh saku celananya, mengambil sebuah anak kunci berkarat. Krek. Laci itu ditarik perlahan. Di sudut laci, tersembunyi di bawah tumpukan nota-nota bekas, ada sebuah buntalan kain putih yang sudah kusam. Rina menatap buntalan itu dengan tatapan kosong. Pikirannya melayang ke kejadian 3 hari yang lalu di sebuah rumah bambu reyot di lereng gunung. Di sanalah dia mendapatkan benda itu. Sebuah penglaris. Ini bukan jimat sembarangan, enduk. Suara para Mbah Darmo, si dukun tua, kembali terngiang di telinganya. Ini ludah suci. Kalau kamu mau daganganmu lari keras, mau uang ngalir kayak air, pakai ini. Tapi ingat,
Rina memejamkan mata erat-erat. Dadanya terasa sesak. Gila! Aku pasti sudah gila! Batin Rina menjerit. Kenapa aku sampai sejauh ini? Kenapa aku bawa barang musyrik ini ke tempat Bima tidur? Sebuah pergolakan batin yang menyiksa menghantam dadanya. Rasa takut, rasa jijik pada dirinya sendiri berbaur menjadi satu. Tapi kemudian, bayangan wajah pria bertato yang menggedor pintu warungnya kemarin sore, berteriak menagih hutang sambil mengancam akan membakar tempat ini, melintas di kepalanya. Enggak, aku enggak punya pilihan. Rina menggigit bibir bawahnya sampai terasa perih. Kalau aku enggak bayar minggu ini, aku dan Bima mau makan apa? Mau tinggal di mana? Persetan dengan dosa, aku cuma butuh uang. Tangan Rina yang gemetar perlahan meraih buntalan kain putih itu. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah botol kaca berukuran ibu jari. Botol itu berisi cairan keruh yang berbusa di bagian atasnya. Saat Rina mendekatkan botol itu ke wajahnya, matanya terbelalak. Bau ini, bau busuk yang keluar dari celah tutup botol. Penglaris ini, aroma kemenyan murahan yang bercampur dengan bau ludah basi, itu persis 100% dengan bau cairan yang menempel di uang 100.000-nya tadi. Bagaimana bisa? Botol ini tertutup rapat di dalam laci. Cairan apa yang menetes di bawah meja kasirnya? Sret, sebuah bayangan hitam, pekat, dan seukuran anak balita tiba-tiba melesat cepat di ujung mata Rina. Bergerak dari tumpukan kardus menuju ke arah rak makanan ringan. Rina tersentak mundur sampai punggungnya menabrak rak rokok di belakangnya. Napasnya memburu, matanya melotot liar, menyapu seluruh sudut warung yang temaram. Siapa di situ? Suaranya parau, nyaris berbisik. Tangannya gemetar mencengkeram botol penglaris itu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Lampu neon di atas kepalanya kembali berkedip. Bzzz. Lalu kembali terang. Rina mencoba mengatur napasnya yang putus-putus. Cuma kucing, ya pasti cuma kucing kampung, gumamnya, berusaha membohongi dirinya sendiri. Dia berusaha menenangkan diri. Ruangan ini terlalu sepi, dia butuh suara. Dia menatap kipas angin biru di sudut meja yang sedari tadi berputar. Krek, krek, krek. Suara putarannya adalah satu-satunya hal normal di ruangan ini. Namun, tiba-tiba, terang, kipas angin itu mati mendadak. Berhenti berputar seketika, seolah baling-balingnya ditahan paksa oleh sesuatu. Keheningan total langsung menyelimuti warung itu. Hening yang sangat pekat, sampai Rina bisa mendengar detak jantungnya sendiri di telinganya. Udara dingin semakin menjadi-jadi, menusuk hingga ke ubun-ubun. Rina kaku, seluruh tubuhnya menolak untuk bergerak. Dia masih berdiri di balik meja kasir, matanya terpaku pada kipas angin yang mati. Lalu, di tengah keheningan itu, rasa dingin yang luar biasa menjalar di pergelangan kaki kanannya. Sesuatu yang basah, licin, dan berbau busuk. Rina menundukkan kepalanya secara perlahan, sangat perlahan. Di bawah sana, dari celah sempit antara lantai dan bagian bawah meja kasir, sebuah tangan kecil, pucat pasi seperti mayat, dengan kuku-kuku hitam yang panjang, merayap keluar. Tangan mungil yang basah kuyup oleh cairan berlendir itu, dengan lembut, mencengkeram ujung celana jeans Rina. Rina menjerit tertahan. Refleks. Ia menendang kakinya sekuat tenaga ke belakang, membuat kursi plastik yang didudukinya terpelanting dan jatuh berdebum ke lantai keramik. Brak! Napasnya memburu liar. Hah, hah, hah. Dadanya naik turun dengan cepat seolah pasokan oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Ia melompat mundur, memepetkan punggungnya ke dinding warung yang dingin. Matanya melotot tajam, mengunci pandangan ke arah kolong meja kasir yang gelap gulita. 1 detik. 2 detik. 10 detik berlalu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang keluar dari bawah sana. Dengan tangan yang masih gemetar hebat,
Rina meraih ponselnya di atas meja, menyalakan flashlight, dan menyorotkannya perlahan ke kolong meja. Jantungnya berdegup sangat kencang, duk, 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 seakan mau melompat keluar dari tulang rusuknya. Cahaya putih dari ponsel menyapu lantai di bawah meja. Kosong. Hanya ada debu, sarang, laba-laba, dan sebuah jejak basah. Jejak cairan kental berwarna kehijauan yang menggenang kecil, persis di tempat kaki Rina berada tadi. Cairan itu perlahan menyerap ke sela-sela nat keramik, meninggalkan bau anyir yang membuat perut Rina kembali bergejolak mual. Rina mematikan senter ponselnya. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Keringat dingin membanjiri dahi dan lehernya, bercampur dengan air mata keputusasaan yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia melirik jam dinding. Pukul 02.45 pagi, pikirannya kembali berputar. Ingatan tentang rentenir yang menggebrak meja, ancaman rumahnya akan disita, dan wajah Bima yang sedang tidur lelap tanpa tahu ibunya sedang diambang kehancuran. Target penjualannya malam ini masih jauh dari kata cukup. Live streamingnya tadi sepi penonton. Uang yang terkumpul belum bisa menutupi seperempat dari bunga hutangnya minggu ini. Pandangan Rina perlahan turun, menatap botol kaca kecil berisi penglaris yang kini tergeletak di atas nota-nota. Ingat baik-baik larangannya, Nenduk. Suara Mbah Darmo kembali bergema di dalam kepalanya. Kali ini terasa lebih berat dan mengancam. Botol ini cuma boleh ditaruh di laci. Jangan pernah sesekali kamu buka tutupnya di dalam warung, apalagi di malam hari. Dan yang paling pantang, jangan pernah kamu oleskan ludah di dalam botol ini langsung ke uang kertas. Kalau kamu langgar, dia bakal mengira kamu lagi nyiapin makanan buat dia. Dia bakal datang menagih jatahnya. Itu adalah pantangan mutlak. Larangan yang tidak boleh dilanggar. Tapi malam ini, kewarasan Rina sudah dikalahkan oleh rasa putus asa. Ketakutannya pada kemiskinan dan hutang jauh lebih besar daripada ketakutannya pada hal gaib. Persetan, desis Rina dengan suara bergetar, giginya gemeretak menahan tangis dan amarah. Aku butuh uangnya sekarang, kalau enggak besok pagi kita gembel, Bim. Rina kembali membangunkan kursi plastiknya dan duduk. Dengan gerakan pelan namun pasti, ia meraih botol kaca itu. Tangannya terasa kebas. Udara di sekitarnya mendadak menjadi lebih dingin, seolah ada bongkahan es tak kasat mata yang diletakkan tepat di belakang lehernya. Ia memegang tutup gabus botol itu. Jari-jarinya berkeringat, membuatnya sedikit licin. Rina menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Pop, tutup gabus itu tercabut. Detik itu juga, bau busuk yang luar biasa pekat meledak memenuhi udara warung yang sempit. Aromanya ribuan kali lipat lebih menyengat dari sebelumnya. Bau bangkai tikus bercampur dengan aroma ludah basi dan kembang kantil yang layu. Rina terbatuk-batuk hebat. Matanya berair menahan perihnya aroma tersebut. Tapi ia tidak berhenti. Diambilnya beberapa lembar uang kertas 2.000-an dan 5.000-an dari laci kembalian. Uang-uang lecek itu ia jejerkan di atas meja kasir. Dengan jari telunjuk yang gemetar parah, Rina menyentuh bibir botol. Sedikit cairan kental, dingin, dan lengket menempel di ujung jarinya. Menjijikkan sekali rasanya seperti menyentuh lendir lintah raksasa. Sambil memejamkan mata, Rina mengoleskan cairan penglaris itu ke atas lembaran-lembaran uang receh tersebut. Menggosoknya pelan, membiarkan serat kertas menyerap ludah suci yang dikutuk itu. Shhh. Lampu neon di atas kepalanya mendadak meredup, mengeluarkan suara mendesis yang panjang. Suhu ruangan anjlok drastis. Napas Rina kini mengeluarkan uap putih saking dinginnya.
Ia buru-buru menyeka tangannya ke celana, lalu meraih tripod ponselnya. Ia harus melanjutkan live streamingnya. Ia harus membuktikan bahwa ritual gila ini berhasil memanggil pembeli. Rina menekan tombol Go Live. Ia memaksakan sebuah senyuman di wajahnya yang pucat pasi. Halo, bunda-bunda cantik. Maaf ya, tadi sinyalnya agak putus-putus. Kita lanjut lagi ya spill baju thriftnya. Suaranya terdengar sumbang, bergetar menahan ketakutan yang menjalar di sekujur tubuh. Awalnya, angka penonton hanya menunjukkan angka 5. Lalu tiba-tiba, layar ponsel Rina berkedip seperti kaset rusak. Glitch. Garis-garis statis melintasi layar. Dan dalam hitungan detik, angka penonton melompat secara tidak wajar. Dari 5 menjadi 100, 500, 3.000, hingga 10.000 penonton. Rina melebarkan matanya. Jantungnya berdebar penuh harap bercampur ngeri. Benar berhasil? Secepat ini? Namun, saat ia membaca kolom komentar yang bergulir dengan kecepatan gila, senyum Rina luntur seketika. Darahnya seakan berhenti mengalir. Komentar-komentar itu sama sekali tidak menanyakan harga baju. User 4492. Mbak, itu di belakang, Mbak. Ada apa? Rini garis bawah suka jajan. Ya Allah, kok ada anak kecil botak pucet banget di bawah meja? Gali 123. Mbak, awas Mbak. Di belakang Mbak, toko laris. Itu yang nempel di pundak Mbak siapa? Tubuh Rina membeku total. Matanya terpaku pada layar ponsel. Di layar itu ia hanya bisa melihat wajahnya sendiri yang pucat. Ia tidak berani melihat ke arah latar belakang video. Ia tidak berani menoleh sedikit pun. Udara di sekitarnya terasa sangat berat, seolah ada tekanan yang menghimpit paru-parunya. Lalu, menembus keheningan malam yang membeku itu, nyap, nyap, slurp, kecap. Suara itu terdengar sangat dekat. Sangat, sangat dekat. Suara basah dari mulut yang sedang mengunyah dan mencecap sesuatu dengan rakus. Terdengar jelas tepat di belakang telinga kirinya. Begitu dekatnya, hingga Rina bisa merasakan hembusan napas yang luar biasa dingin, berbau anyir bangkai, menerpa bulu-bulu halus di tengkuknya. Air mata Rina menetes. Dengan gerakan yang sangat lambat, seolah lehernya adalah mesin berkarat, Rina menolehkan kepalanya ke belakang. Di sana, brankas besi tua yang selalu ia gembok rapat-rapat, pintunya sudah menganga lebar. Engselnya bengkok seperti ditarik paksa oleh tenaga yang luar biasa kuat. Tumpukan uang hasil jualannya berserakan di mana-mana. Dan yang membuat Rina hampir pingsan adalah di atas meja di sebelah brankas, terdapat genangan-genangan besar cairan kental berwarna hijau kehitaman. Ludah yang sangat banyak, lengket, dan berbau busuk, menetes-netes perlahan, jatuh ke lantai. Tes, tes, tes. Dan di tengah tumpukan uang yang basah oleh ludah itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada jejak telapak kaki kecil, seukuran kaki bayi yang baru bisa berjalan, tercetak jelas dari atas meja. Mengarah lurus ke lorong gelap menuju kamar tempat Bima tertidur. Jejak kaki itu sekecil telapak kaki bayi yang baru belajar jalan. Basah, menghitam, dan mengarah lurus setapak demi setapak membelah lantai warung menuju lorong gelap di belakang. Lorong yang ujungnya adalah pintu kamar Bima. Kebayang nggak sih rasanya saat seluruh darah di tubuhmu seakan ditarik paksa turun ke ujung kaki? Itulah yang Rina rasakan sekarang. Tubuhnya mendadak sedingin es. Napasnya tersangkut di tenggorokan, nggak bisa dihirup, nggak bisa dihembuskan. Dadanya sesak bukan main. Di dalam warung yang pengap itu, waktu seolah berhenti berputar. Sunyi. Benar-benar sunyi senyap.
Saking senyapnya, Rina bisa mendengar dengan jelas suara tetesan cairan kental dari atas meja brankas yang jatuh membentur lantai keramik. Tes, tes, Kita masak nasi tes. goreng pakai sisa Setiap itu bisa tetesan itu menggemakan bau anyir dan busuk yang semakin pekat, menggerogoti sisa-sisa kewarasan Rina. Perlahan, sangat perlahan, lutut Rina mulai bergetar. Gemetar hebat yang menjalar ke paha, pinggang, sampai ke ujung jari tangannya. Dia ingin menjerit, memanggil nama anaknya, tapi pita suaranya seolah lumpuh total. Ya Allah, apa yang udah aku lakuin? Jeritan batin itu menghantam kepalanya sekeras godam. Rina menatap nanar sisa-sisa uang receh di atas meja yang kini basah kuyup oleh lendir dari botol penglaris sialan itu. Dia teringat pantangannya. Dia ingat peringatan dukun itu. Dengan tangannya sendiri, karena dibutakan oleh keputusasaan dan tagihan utang, dia telah membuka segelnya. Dia mengoleskan air liur iblis itu. Dia dengan sengaja mengundang benda itu untuk makan di malam buta. Rasa sesal yang luar biasa pekat menelan Rina bulat-bulat. Hatinya hancur berkeping-keping. Uang, cuma demi lembaran kertas ini. Rina merutuki dirinya sendiri. Kamu gila, Rin. Demi bayar rentenir, kamu bawa iblis masuk ke rumahmu sendiri. Ke tempat Bima tidur pulas. Tiba-tiba, tumpukan uang ratusan ribu yang berserakan di dekat brankas itu terlihat seperti tumpukan daun kering yang nggak ada harganya sama sekali. Nggak ada artinya. Harta, omzet jualan, lunas utang, semuanya sirna. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bima, buat apa dia hidup? Dengan sisa tenaga yang ada, Rina memaksa kakinya melangkah keluar dari balik meja kasir. Terasa berat sekali, seperti ada rantai besi tak kasat mata yang melilit pergelangan kakinya. Satu langkah. Sret. Sol sandalnya bergesekan pelan dengan lantai yang basah. Dua langkah. Rina tiba di mulut lorong yang gelap. Lampu di lorong itu memang sengaja dimatikan agar Bima bisa tidur nyenyak. Rina menyipitkan mata, berusaha menembus pekatnya kegelapan, dan di sana, tepat di tengah-tengah lorong sempit itu, ada sesuatu yang berjongkok. Ukurannya sangat kecil, mungkin cuma setinggi betis orang dewasa. Posisinya membelakangi Rina. Tubuhnya kurus kering, pucat pasi, nyaris abu-abu di tengah keremangan. Rina menahan napas sampai tulang rusuknya terasa ngilu. Matanya terbelalak, lebar. Bahu, makhluk kecil itu bergerak-gerak ritmis. Kecap, kecap, slurp. Suara mulut yang sedang menghisap dan mengecap sesuatu terdengar menjijikkan dari arah makhluk itu. Lalu, gerakan bahu itu terhenti. Keheningan kembali menyergap, sangat mencekam. Perlahan-lahan, dengan gerakan yang kaku dan patah-patah, kepala yang botak pelontos dan mengkilap oleh lendir itu menoleh ke belakang, memutar ke arah Rina. Rina nyaris pingsan saat itu juga. Lututnya lemas. Makhluk itu tidak memiliki pupil. Sepasang bola matanya bulat penuh, besar, dan menyala terang benderang di dalam kegelapan. Warnanya kuning kemerahan, menyorot tajam, bagaikan lampu sorot kendaraan yang menembus kabut malam. Mata itu mengunci pandangan Rina, menguliti jiwanya. Bibirnya yang tipis, robek di bagian sudutnya, perlahan menyeringai lebar. Sangat lebar hingga nyaris menyentuh telinga. Memamerkan deretan gigi-gigi kecil yang runcing dan menghitam seperti taring ikan piranha. Lendir hijau menetes dari sela-sela giginya. Itu dia, tuyul. Sang pesuruh pembawa petaka yang dia pelihara tanpa sadar. Hihihihi, kikik-kikik. Suara tawa melengking tinggi keluar dari tenggorokannya. Suara yang sangat menyayat hati, melengking layaknya gesekan besi berkarat, membuat telinga Rina berdenging hebat. Rina membeku. Tubuhnya benar-benar terkunci oleh teror yang nyata.
Ia berhadapan langsung dengan wujud asli dari keserakahannya sendiri. Di tengah ketegangan yang membuat detak jantung nyaris berhenti itu, "Mama! Ma!" Sebuah jeritan tangis pecah membelah malam. Suaranya berasal dari balik pintu kayu di ujung lorong. Itu suara Bima. Bukan tangisan anak kecil yang mengigau atau minta susu. Itu adalah jeritan ketakutan yang luar biasa. Jeritan seorang anak yang sedang melihat sesuatu yang mengerikan di dalam kamarnya. Mendengar tangisan darah dagingnya, naluri seorang ibu dalam diri Rina meledak. Rasa takutnya yang melumpuhkan tadi seketika hangus, berganti dengan luapan adrenalin dan amarah. Namun, Tuyul itu bereaksi lebih cepat. Mendengar suara tangisan Bima, sepasang mata kuning menyala itu berkedip liar penuh gairah. Makhluk itu melepaskan gulungan uang kertas basah yang sedari tadi digenggamnya, membiarkannya jatuh berserakan di lantai lorong. Uang tidak lagi menarik baginya. Ia sudah mendapat undangan dari tuannya. Dan sekarang ada energi kehidupan yang jauh lebih segar di balik pintu itu. Tuyul itu langsung menjatuhkan tubuhnya, merangkak menggunakan kedua tangan dan kakinya. Jari-jarinya yang panjang dengan kuku-kuku hitam melengkung mencengkeram lantai. Plak, 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 plak. Suara telapak tangan dan kakinya yang basah menampar lantai berbunyi nyaring dan sangat cepat. Makhluk itu melesat layaknya kadal raksasa, merayap menyusuri lorong lurus menuju pintu kamar Bima. "Jangan!" Rina menjerit histeris. Pita suaranya seakan robek. Ia berlari sekuat tenaga menyusul bayangan hitam itu. Ia menabrak tumpukan kardus mie instan. Kakinya tersandung galon air, tapi Rina tidak peduli akan rasa sakitnya. Jarak mereka hanya beberapa meter, namun terasa bagaikan berkilo-kilometer. Bayangan botak itu melesat, menempel di daun pintu, lalu dengan gerakan aneh yang mengerikan, tubuhnya menyusut dan menyelinap, masuk melewati celah sempit di bawah pintu kamar. Rina tiba sedetik kemudian dengan napas memburu. Ia menghantamkan tubuhnya ke daun pintu. Tangannya yang gemetar hebat langsung menyambar gagang pintu besi itu dan menekannya ke bawah dengan kasar. Ceklek. Jreg. Jreg. Tidak terbuka. Rina memutar dan menarik gagang pintu itu secara brutal. Jreg. Jreg. Brak. Ia menggedor pintu dengan bahunya. Pintu itu sama sekali tidak bergeming. Terkunci rapat dari dalam. Sementara dari balik pintu kayu itu, jeritan Bima terdengar semakin histeris, semakin tersendat, disusul oleh suara tawa melengking yang menggema memenuhi seisi kamar. "Kik, kik, kik, kik! Brak, brak, buka!" Rina berteriak histeris, menghantamkan bahunya ke pintu kayu itu berkali-kali. Bahunya memar, tangannya lecet kemerahan, tapi rasa sakit fisik itu sama sekali nggak ada artinya dibanding suara tangisan Bima yang perlahan mulai melemah. Tangisan itu bukan lagi jeritan ketakutan, tapi berubah menjadi rintihan. Rintihan parau seorang anak kecil yang seperti kehabisan napas. Di detik yang kritis itu, sebuah kenyataan mengerikan tiba-tiba menghantam kepala Rina. Sebuah rahasia gelap dari pesugihan yang baru dia sadari. Tuyul, mereka nggak memakan daging. Mereka nggak menggigit manusia sampai berdarah. Lalu, apa yang makhluk kecil menjijikkan itu lakukan di dalam sana? Tuyul butuh tumbal energi. Makhluk itu menyedot aura kehidupan, menghisap perlahan nyawa dari hal paling suci dan murni di dalam rumah itu, seorang anak kecil tak berdosa, untuk ditukar menjadi lembaran uang kertas bagi majikannya. Dan majikannya adalah Rina sendiri. Rina yang mengundangnya makan dengan air liur berbau bangkai itu. Ya Allah, jangan ambil anakku. Ambil nyawaku aja Tuhan. Rina menangis terseduh-seduh. Merosot jatuh ke lantai lorong yang dingin. Tapi menangis di depan pintu nggak akan menyelesaikan masalah. Kontrak darah ini harus diputus dari sumbernya. Rina mengusap air matanya dengan kasar. Matanya yang merah kini
menyalang penuh tekad. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan langkah terhuyung, Rina bangkit dan berlari kembali ke arah meja kasir. Napasnya memburu kencang. Di sana, di atas meja yang berantakan, botol kaca kecil berisi penglaris itu masih terbuka, terus memancarkan bau busuk yang memuakkan. Dan lembaran uang receh yang tadi dia olesi ludah iblis, itu masih tergeletak basah di sebelahnya. Itu dia ikatannya. Itu jembatan pemanggilnya. Rina menyambar sebuah korek api gas dari dalam laci. Tangannya bergetar hebat. Ia meraup lembaran-lembaran uang yang basah oleh lendir itu dengan jijik, mengumpulkannya menjadi satu gundukan di atas lantai keramik, menjauh dari tumpukan kardus dan baju. Lalu dengan sisa tenaga dan amarah luapan seorang ibu, Rina mengangkat botol penglaris itu tinggi-tinggi di udara. "Aku kembalikan semua uangmu, iblis!" Jeritnya memecah keheningan malam yang pekat. "Perang!" Botol kaca itu dihantamkan sekuat tenaga ke lantai, hancur berkeping-keping. Cairan kental berbau bangkai itu menciprat kemana-mana. Bersamaan dengan pecahnya botol itu, terdengar sebuah jeritan melengking yang sangat memekakan telinga dari arah kamar Bima. Jeritan kesakitan yang melolong panjang, jelas bukan berasal dari tenggorokan manusia. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Rina menyalakan korek api di tangannya. Cetek! Api kecil menyala terang. Ia langsung melempar korek itu ke atas tumpukan uang yang sudah dilumuri ludah penglaris. Anehnya, cairan kental itu langsung menyambar api layaknya bensin yang disiramkan. Wuses! Api berkobar besar dalam sekejap. Warnanya kebiruan, mengeluarkan asap hitam, pekat yang baunya sangat menyengat hidung. Rina terbatuk-batuk, mundur beberapa langkah. Matanya menatap nanar uang hasil jualannya. Ada uang dari dalam berangkas. Dan lembaran uang tumbal itu perlahan hangus terbakar menjadi abu hitam. Dia kehilangan segalanya malam ini. Ratusan ribu, mungkin jutaan rupiah yang sangat-sangat dia butuhkan untuk membayar rentenir besok pagi, musnah menjadi debu. Tapi anehnya, di dadanya ada sebuah perasaan lega yang perlahan mengalir seperti air dingin. Rasa sesak yang sedari tadi mencekik lehernya perlahan menguap terbawa asap hitam itu. Suhu ruangan mendadak berubah. Hawa dingin yang menusuk tulang itu lenyap seketika, digantikan oleh kehangatan udara malam yang normal. Suara tawa melengking itu pun hilang tak berbekas. Sunyi. Rina setengah berlari kembali ke lorong belakang. Dengan tangan bergetar, ia memegang gagang pintu kamar Bima dan menekannya. Ceklek. Pintu kayu itu terbuka dengan sangat mudah, seolah tidak pernah terkunci sebelumnya. Di atas kasur tipis di sudut kamar, Bima tertidur pulas. Napasnya terdengar teratur. Wajahnya memang sedikit pucat dan ada jejak sisa air mata di pipi tembemnya, tapi dadanya naik turun dengan stabil. Dia bernapas. Dia hidup. Dia aman. Rina ambruk di lantai, tepat di samping kasur. Ia memeluk tubuh kecil anaknya itu erat-erat, membenamkan wajahnya di dada Bima. Rina menangis sejadi-jadinya malam itu. Tangisan penyesalan yang mendalam, sekaligus kelegaan yang luar biasa tak terkira. "Maafin ibu, nak. Maafin ibu," bisiknya berkali-kali di sela isak tangis. "Ibu hampir aja nukar kamu sama kertas-kertas kotor itu." Malam itu, di dalam kamar yang sempit, Rina menyadari satu kebenaran yang menampar jiwanya. Ketakutan terbesarnya di dunia ini bukanlah kemiskinan atau ancaman rentenir. Ketakutan terbesarnya adalah kehilangan satu-satunya alasan mengapa ia harus terus hidup dan berjuang setiap hari. Bima adalah hartanya yang paling berharga. Bukan isi brankas, bukan omzet jualan miliaran. Uang selalu bisa dicari lagi. Dengan cara yang halal, berkeringat, meski harus berdarah-darah sekalipun.
Tapi nyawa dan tawa anaknya tidak akan pernah bisa dibeli kembali dengan tumpukan emas, sebesar gunung sekalipun. Cahaya keemasan perlahan menyusup masuk dari celah rolling door warung. Pagi akhirnya memenangkan malam. Di luar sana, sayup-sayup terdengar suara burung gereja berkicau riang menyambut matahari. Udara pagi terasa sangat segar, bersih, dan menenangkan, menyapu bersih sisa-sisa kengerian semalam. Rina berdiri di balik meja kasir yang sudah ia bersihkan pelan-pelan sejak waktu subuh. Pecahan kaca, sisa lendir, dan abu uang yang terbakar sudah disapu bersih tak bersisa. Brankas besinya terbuka lebar dan kosong melompong. Nggak ada satu lembar rupiah pun di sana. Dia benar-benar bangkrut pagi ini. Masalah utang masih menunggunya, dan rentenir itu pasti akan datang mengamuk siang nanti. Secara logika, hidupnya sedang berada di titik nadir paling bawah. Tapi saat Rina merasakan sepasang tangan kecil melingkar erat dan hangat memeluk paha kanannya, ia menunduk. Bima mendongak menatapnya. Mata bulatnya berbinar polos, rambutnya masih berantakan, dan dia tersenyum sangat lebar memamerkan gigi susunya. "Ibu, Bima lapar," ucap anak itu dengan suara serak khas bangun tidur. Rina mengusap rambut Bima dengan sentuhan yang sangat lembut. Ia menatap sekilas dompetnya yang kempes di atas meja kasir. Lalu perlahan, sebuah senyuman tulus merekah di bibir Rina. Senyuman pertama yang terasa begitu ringan, murni, dan tanpa beban. "Iya sayang, kita masak nasi goreng pakai sisa telur yang ada yuk," jawab Rina lembut, menggenggam tangan kecil Bima. Matahari pagi menyorot hangat menerangi meja kasir yang kosong itu, menyinari wajah Rina yang kini terlihat jauh lebih damai. Dia mungkin tak punya sepeser uang pun hari ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina merasa jiwanya sangat kaya raya.